Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di ruang virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar baik menyertai Anda. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, keberlimpahan rizki, dan kedamaian jiwa. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, selamat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Baik, berikut ini adalah kompetensi dasar pada pembahasan materi ini. 1.9 menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2.9 bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. 4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Baik para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, mengawali pembahasan ini, silahkan simak wawasan berikut ini. Sekarang ini ekonomi Islam berkembang di dunia non-Islam, seperti di Inggris, Singapura, dan lainnya. Kita harus semakin terbuka dan bisa mengerti bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan serta diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi solusi ekonomi yang bisa diandalkan. Keandalan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan bank konvensional membuka divisi bank syariah. Berikut ini kita masuk kepada pembahasan A. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. B. Prinsip ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio. 1. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 84. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah A. Harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2. B. Harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. C. Harta sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi alam sekitar. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Yang ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha, atau amal, atau mata pencaharian, atau maisah yang halal dan sesuai dengan aturan. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. 4. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, contohnya melupakan sholat dan zakat. Silahkan dibaca dalam Quran Surah At-Takasur ayat 1-2. Yang kelima, dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram. Silahkan dibaca dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91.
Baik, kita masuk kepada pembahasan pokok. B. Praktik ekonomi Islam. Paling tidak, dalam praktik ekonomi Islam ada 9 bagian. Yang pertama, jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai', yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridoan antara keduanya. Sedangkan secara syara, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. B. Dalil nakli jual beli. Dalil nakli jual beli adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sami'na wa ata'na. C. Rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah A. Berakal. B. Memiliki kemampuan memilih. C. Atas kehendak sendiri. 2. Barang yang dijual. Syarat barang yang dijual adalah A. Suci, halal dan baik. B. Bermanfaat. C. Milik orang yang melakukan akad. D. Mampu diserahkan oleh pelaku akad. E. Mengetahui status barang. F. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. 3. Alat ukur untuk membeli. Sekarang ini alat ukur yang sah adalah berupa uang. Kalau di Indonesia menggunakan uang rupiah, sedangkan di luar negeri, alat tukarnya menyesuaikan dengan mata uang masing-masing negara. 4. Ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Misalnya, saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian, atau ini barang untukmu dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang secara jelas. Contohnya, saya menerima atau rela atau setuju atau mengambil atau menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian. Apabila ada orang yang menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain, hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah di antara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Yang kedua, khiyar. Yang dimaksud dengan khiyar adalah boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan, menarik kembali, tidak jadi jual beli. Pertanyaannya, mengapa ada khiyar? Maksudnya agar kedua belah pihak yang jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Jenis-jenis khiyar. 1. Khiyar majlis. Maksudnya adalah pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Contohnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. 3. Khiyar aib. Maksudnya adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Yang ketiga, utang piutang. Maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya, A utang uang kepada B sebesar 500.000. Maka A harus mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah disepakati. Dalil naklinya ada di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Sami'na wa ata'na.
Adapun rukun utang piutang adalah satu, yang berutang dan yang berpiutang. Dua, barang yang diutangkan. Tiga, lafad atau kalimat mengutangi. Contohnya, saya beri utang ini kepada engkau. Jawab yang berhutang, saya berutang kepada engkau sebesar 1 juta, akan dibayarkan bulan depan. Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjamannya setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah riba. Istilah riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Adapun larangan riba terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sami'na wa ata'na. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullohir riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sodakoh. Larangan menggunakan hasil riba ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya, berdasarkan Quran surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum minar riba yarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Artinya, dan suatu riba tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanksi riba meliputi semua pihak yang terlibat berdasarkan hadis riwayat Muslim. Artinya dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya dan kedua saksinya, dan Rasul berkata mereka semua berdosa. Macam-macam riba. Satu, riba fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Contohnya, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas, atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. 2, riba qardi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contohnya, A pinjam Rp100.000 kepada B, kemudian saat A mengembalikannya sebesar Rp120.000 kepada B. Ketiga, riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari 2 orang yang mengutangi sebagai imbalan atau penangguhan atau penundaan utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp100.000 kepada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo, si B belum dapat mengembalikannya, maka si B harus mengembalikan Rp150.000. 4. Riba iad, yaitu riba dengan sebab terpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang, apakah pas atau kurang. Adapun dampak negatif adanya praktik riba di masyarakat, pertama, menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong-menolong. Yang ketiga, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang yang tidak mampu bertambah berat bebannya.
Yang keempat, menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar atau oleh orang kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Yang kelima, sewa-menyewa. Dalam kajian keislaman, sewa-menyewa disebut dengan istilah ijaroh. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijaroh berasal dari kata ajru yang berarti pengganti. Sedangkan secara istilah, ijaroh adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, ijaroh adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa manfaat atas barang, misalnya rumah yang dikontrakan, mobil yang direntalkan. Terkait dengan dalil naklinya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na. Rukun ijarah, satu ada yang menyewa dan yang menyewakan. Adapun syaratnya adalah A. berakal, B. balig, C. kehendak sendiri, bukan dipaksa, dan D. keduanya tidak bersifat mubazir. 2. Sewa. 3. Manfaat. Syarat manfaat adalah A. manfaat yang berharga, B. keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan, C. diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu, misalnya menyewa rumah 1 tahun. Syarat sah sewa. Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. B. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. C. Barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. D. Barang dapat diserah terimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. E. Manfaat barang tersebut statusnya hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. 6. Sirkah. Sirkah menurut bahasa adalah ikhtilat, berbaur. Adapun menurut istilah, sirkah ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa sirka atau perseroan ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Sirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. Dalil nakli sirka ada dalam Quran Surah Shad ayat 24, artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, dan amat sedikitlah mereka ini. Rukun syirkah. 1. Rukun syirkah adalah A. Sigot, lafal akad. B. Orang yang berserikat. C. Pokok atau modal yang disepakati. 2. Syarat syirkah. A. Sigot lafal, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh ijab. Kita bersarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya. Qabul, saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi. Dalam kehidupan modern, lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan oleh akta notaris. B. Orang atau anggota yang bersarikat harus memenuhi syarat. Berakal sehat, balig, merdeka, tidak dipaksa. C. Pokok modal yang disepakati disyaratkan. 1. Modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. 2. Modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad, sehingga tidak dapat dibedakan lagi. 3. Modal tidak harus sama, tetapi menurut pemufakatan orang yang berserikat. Macam-macam sirkah. 1. Sirkah inan. Sirkah inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. 2. Sirkah wujuh adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal.
hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Yang ketiga, sirka abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Yang keempat, sirka muwafadah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di jalur yang sama. Berikut ini adalah istilah bentuk kerjasama dalam fikih. 1. Qirad atau mudharabah, yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Kedua, musakoh atau paruan kebun. Ialah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil atau production sharing menurut kesepakatan bersama. Ketiga, mukhabaroh, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan menggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil menurut kesepakatan bersama dan apabila benihnya dari pemilik tanah. Yang keempat, mujaro'ah, yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah atau penggarap sawah dan benihnya dari penggarap tanah atau penggarap sawah. Berikut ini adalah praktik ekonomi Islam yang berbentuk perbankan syariah. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Dalam bank syariah bebas dari riba, tidak monopoli dan transparan dalam pengelolaan keuangannya. Adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan tabel berikut ini, unsur, akad, dan aspek legalitas di bank syariah, hukum Islam dan hukum positif. Di bank konvensional hukum positif, unsur struktur organisasi. Di bank syariah ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Di bank konvensional tidak ada. Unsur investasi di bank syariah halal, di bank konvensional halal dan haram. Unsur prinsip organisasi di bank syariah bagi hasil jual beli dan sewa, di bank konvensional perangkat bunga. Unsur tujuan bank syariah profit dan falah oriented, bank konvensional perangkat bunga. Unsur hubungan nasabah di bank syariah kemitraan, di bank konvensional debitur kredit. Produk jasa bank syariah. 1. Mudharabah, yaitu perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Kedua, musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Yang ketiga, murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang keempat, wadi'ah, adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Yang kelima, deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. 8. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya menjamin atau saling menanggung. Sedangkan secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sama orang, sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Adapun dalil yang sesuai dengan asuransi syariah ada di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sami'na wa ata'na. Ada 3 prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, saling bertanggung jawab.
Peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab dengan niat baik sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan dengan nilai tolong-menolong, ta'awun dalam kebajikan dan takwa. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, saling melindungi. Peserta asuransi setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan atau keamanan adalah keperluan asasi dalam kehidupan manusia. Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, kita lihat di tabel berikut ini. Nomor 1, aspek perbedaan. Operasional, asuransi syariah berasaskan ajaran Islam seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan, sementara asuransi konvensional, operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang ajaran Islam seperti al-gharar, al-maisir, dan riba. Yang kedua, aspek perbedaan kontrak. Asuransi syariah didasari prinsip al-takaful dan al-mudharabah, sementara asuransi konvensional berdasarkan pada perniagaan atau jual beli. Kemudian ketiga, aspek perbedaan prinsip. Asuransi syariah saling jamin-menjamin, kerjasama, dan saling membantu berlandaskan konsep tabarru di antara peserta, sementara asuransi konvensional tidak ada pengamalan tabaru, hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan. Yang keempat, aspek perbedaan Dewan Pengawas Syariah. Di asuransi syariah ada, di asuransi konvensional tidak ada. Kemudian yang kelima, aspek perbedaan asas investasi dana. Di asuransi syariah, sistem bagi hasil. Di asuransi konvensional, peleburan dana berasaskan bunga. Yang keenam, aspek perbedaan dana terkumpul atau premi di asuransi syariah milik peserta, di asuransi konvensional milik perusahaan asuransi. Yang ketujuh, aspek perbedaan keuntungan. Asuransi syariah, 2 keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan. Di asuransi konvensional, 1 keuntungan uang pengganti. Yang kedelapan, aspek perbedaan asal uang yang diberikan. Di asuransi syariah, dari tabarru, di asuransi konvensional, uang milik perusahaan. Yang kesembilan, aspek perbedaan keuntungan. Asuransi syariah dibagi kepada peserta asuransi sesuai dengan perjanjian akad al-mudharabah. Di asuransi konvensional, seluruh keuntungan milik perusahaan. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, demikian pembelajaran kita kali ini. Materi, prinsip, dan praktek ekonomi Islam semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari praktik ekonomi Islam dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat dan bahagia penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel Sanusi Ideas dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Semoga kebaikan saudara sekalian dicatat sebagai amal salih